Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Langsung saja saya sekarang akan menjelaskan tentang UI dan UX. Apa itu UI dan UX? Mari kita simak dari penjelasan saya. Langsung saja kita akan membahas tentang pengertian UI dan UX. Apa itu UI atau User Interface? Berkaitan dengan tampilan visual dan interaksi antar muka pengguna. Sedangkan UX atau User Experience berfokus pada keseluruhan pengalaman pengguna dalam menggunakan produk atau layanan. Yang UI dan UX itu adalah apa User Interface atau UI itu bagian dari desain produk yang berfokus pada tampilan visual, interaktivitas, dan pengalaman pengguna. Jadi untuk UI itu berfokus pada tampilan saja, tampilan visual. Jadi tampilan visual, interaktivitas, dan pengalaman pengguna. Jadi sehingga ketika UI ini tampilan ini bagus atau estetik pada zaman sekarang, maka si pengguna ini akan tidak bosan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Jikalau UI ini atau user interface ini visualnya atau tampilannya itu bagus. Sedangkan UX, user experience, adalah keseluruhan pengalaman pengguna dalam menggunakan produk atau layanan. Jadi untuk UX ini fokus pada si pengguna saja. Kalau untuk UI itu fokus pada tampilan dan si pengguna. Maksudnya untuk UI saya jelaskan lagi, ketika tampilan itu bagus, maka si pengguna itu otomatis tidak bosan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Sedangkan UX itu keseluruhan pengalaman si pengguna, fokus pada si pengguna tersebut mau digunakan untuk apa aplikasi ini. Jadi fokus pada si pengguna saja untuk UX atau user experience. Selanjutnya, perbedaan UI dan UX adalah dua konsep yang berbeda namun saling terkait. Jadi untuk UI dan UX ini saling berkaitan. UI, jikalau ada UI pasti ada UX. Kalau ada UX pasti ada UI, saling berkaitan, saling berkebutuhan atau saling berkesinambungan. UI berkaitan dengan tampilan dan interaksi pengguna dengan produk, sedangkan UX lebih luas mencakup keseluruhan pengalaman pengguna, termasuk aspek emosional dan fungsional. Jadi gak jauh beda apa yang saya terangkan dari tadi. Lanjut, elemen-elemen utama dalam UI. Jadi untuk elemen-elemen utama dalam UI ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tipografi, yang kedua ada warna, yang ketiga ada tata letak. Apa itu tipografi? Yaitu pemilihan font yang sesuai untuk meningkatkan pembaca dan estetika. Jadi untuk tipografi ini elemen utama dari UI ini ada tipografi, yang mana untuk tipografi ini pemilihan font, tampilan pemilihan font. Jikalau fontnya tidak estetik atau tidak baik, tidak bagus, maka pengguna akan bosan atau tidak minat dengan aplikasi tersebut. Jadi tipografi ini font yang sesuai untuk meningkatkan si pembaca atau si pengguna, dan estetika harus estetik itu. Sedangkan elemen yang kedua ada warna.
Warna pemilihan palet warna yang mendukung citra merek dan memperbaiki keterbacaan konten. Di warna juga berpengaruh. Font berpengaruh, warna juga berpengaruh. Jadi warna harus stabil juga, harus bisa mengatur warna, tidak pudar, tidak intinya sesuai dengan keestetikaan. Yang ketiga, tata letak atau layout. Layout itu tata letak. Jadi yang elemen-elemen dari UI yang ketiga itu ada tata letak, anatomi halaman atau interaksi yang desain untuk mengarahkan pengguna dan memudahkan navigasi. Jadi kalau tata letaknya tidak bagus, kocar kacir intinya, maka otomatis si pengguna tidak minat, sehingga tidak mudah untuk menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya yang kelima, prinsip-prinsip dalam pembuatan UI yang baik. Gimana cara-cara menggunakan UI dengan baik? Yaitu yang pertama ada 3. Yang pertama, kesesuaian, desain yang cocok dengan tujuan dan audiens tertentu. Yang kedua, konsistensi, adalah elemen-elemen yang konsisten dalam tampilan dan interaksi. Yang ketiga, kesesuaian pengguna, mengutamakan kebutuhan dan preferensi pengguna. Jadi itu prinsipnya, itu UI. Yang keenam, elemen-elemen utama dalam UI atau dalam UX. Jadi elemen-elemen utama dalam UX ada 3 macam juga, sama seperti UI. Yang pertama, penyusunan informasi, adalah mengatur informasi dengan jelas dan terstruktur. Terus yang kedua, interaksi yang intuitif, adalah antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan. Yang ketiga, responsif, merespon dengan cepat terhadap tindakan si pengguna. Jadi harus sesuai atau harus penyusunannya interaksi dan responsif, itu elemen-elemen dari UX. Yang ketujuh, ada prinsip-prinsip dalam menciptakan pengalaman pengguna yang baik. Yang pertama, empati, memahami dan merespon kebutuhan pengguna dengan bijaksana. Yang kedua, keterlibatan, adalah menghadirkan interaksi yang menarik dan mempertahankan minat pengguna. Yang ketiga, kepuasan, membuat pengguna terpuaskan dengan memberikan solusi dan pengalaman yang memenuhi harapan. Terus, contoh pengguna UI dan UX dalam produk dan layanan, seperti contoh aplikasi mobil. Itu di mana aplikasi mobil ini UI yang intuitif dalam tata letak yang sederhana, mengoptimalkan pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi di smartphone. Yang kedua, pengalaman belanja. Contoh dari UI dan UX itu aplikasi pengalaman belanja online. Antarmuka yang menarik dan memudahkan digunakan, membuat pengguna merasa nyaman saat berbelanja di platform e-commerce. 3, aplikasi perjalanan wisata. Contoh dari aplikasi UI dan UX itu aplikasi perjalanan wisata. UX yang responsif dan menyediakan informasi yang paling membantu pengguna merencanakan dan menjalani perjalanan wisata. Nah, langsung saja kita langsung ke layout.
Ini yang membuat layout aplikasi pondok. Yang pertama ada homepage, di mana homepage pertama di sini ada logo. Terusnya ketika logo langsung menu home. Karena menu home ini ada beberapa fitur. Atas ada waktu sholat, lokasi, tanggal, dan di bawahnya ada Al-Quran, ada wirid, jadwal sholat, terus kiblat, tahlil, maulid, zakat, dan lainnya. Nah, lainnya ini ada asumsi, terus kegiatan santri lah, ada di sini, ada di lainnya ini. Kenapa saya menggunakan ini? Karena lebih penting ini, biar orang tua santri itu bisa memanfaatkan dengan baik. Terus ketika kita pergi ke Al-Quran, muncul ini langsung, ini ada juz, ada surat, ada riwayat. Terus ketika kita buka apa ini, wirid dan doa, ini langsung ini. Nah, selanjutnya ada itu jadwal sholat. Nah, sholat langsung ya. Nah, ini subuh, terus ada maulid, terus ada zakat. Ini semuanya ada di sini. Lanjut ke tujuan aplikasi dan fungsi aplikasi ini. Fungsi aplikasi Pondok Pesantren Banyuayu. Jadi, apa fungsi dari aplikasi ini? Saya membuat aplikasi Pondok Banyuayu. Aplikasi pondok memiliki tujuan yang jelas dan beragam fungsi yang dapat memudahkan pengguna dalam mengelola kegiatan di Pondok Pesantren Banyuayu. Dengan pengguna aplikasi ini, pengurus pondok dapat memantau perkembangan peserta didik, mengatur jadwal kegiatan, dan menyampaikan informasi penting kepada orang tua. Fitur-fitur utama aplikasi pondok mencakup manajemen data, sistem absensi, dan komunikasi yang efisien. Jadi itu tujuan dan fungsi aplikasi Pondok Pesantren di Banyuayu ini. Manfaat penggunaan aplikasi. Pertama, efisiennya waktu. Jadi ketika menggunakan atau manfaat penggunaan aplikasi ini, itu yang pertama efisiennya waktu. Mempercepat proses administrasi dan komunikasi antar pihak terkait di pondok. 2. Akurasi data, meminimalkan kesalahan dalam memasukkan dan mengolah data peserta didik dan staf pondok. Yang ketiga, transparansi, memberikan akses yang lebih luas dan transparan terhadap informasi mengenai pondok dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Terus selanjutnya, proses penggunaan aplikasi Pondok Pesantren Banyuayu ada 4 proses. Yang pertama, registrasi. Pengguna baru harus mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir pendaftaran online. 2. Pendaftaran peserta didik.
Pengurus pondok dapat memasukkan data siswa seperti nama, alamat, dan kontak darurat. Namun di sini sudah tidak ditentukan layout tersebut karena fokus pada kegiatan-kegiatan atau pada aktivitas itu. Yang ketiga, absensi. Guru atau pengajar dapat melakukan absensi harian peserta didik melalui aplikasi. Yang keempat, jadwal. Banyak jadwal yang sudah saya buatkan di aplikasi itu, dan banyak jadwal. Pengurus pondok dapat membuat dan mengelola jadwal kegiatan harian, mingguan, dan bulanan. Sebenarnya banyak di layout itu yang saya tidak banyak tampilkan. Terus fitur-fitur utama aplikasi pondok, manajemen data itu fitur saya sampaikan ini. Fitur utama aplikasi pondok. Manajemen data. Yang pertama, manajemen data memudahkan pengguna dalam mengelola data peserta didik, tenaga pengajar, dan staf pondok. Yang kedua, sistem absensi memungkinkan guru atau pengajar untuk mencatat kehadiran peserta didik dengan mudah dan akurat. Yang ketiga, komunikasi efisien. Berikan fasilitas komunikasi yang efisien antara pengurus pondok, guru, dan orang tua peserta didik. Kebutuhan teknis aplikasi pondok. Yang pertama, koneksi internet stabil. Aplikasi ini memerlukan koneksi internet yang stabil agar pengguna dapat mengakses dan memanfaatkannya dengan lancar. Kedua, perangkat komputer atau gadget. Pengguna perlu memiliki perangkat komputer atau gadget seperti laptop, smartphone atau tablet yang mendukung sistem operasi yang kompatibel dengan aplikasi ini. Ketiga, keamanan data. Untuk menjaga kerahasiaan data pengguna, perangkat yang digunakan harus memiliki perlindungan keamanan yang memadai seperti antivirus dan firewall. Panduan penggunaan aplikasi pondok. Mendaftar di aplikasi dengan mengisi formulir pendaftaran. Masuk ke akun dengan menggunakan email dan kata sandi yang telah dibuat. Setelah masuk, pengguna dapat mengakses berbagai fitur dan menu yang tersedia. Untuk menambahkan data peserta didik, pengurus pondok dapat mengklik menu data peserta didik dan mengisi data yang diperlukan. Guru atau pengajar dapat melakukan absensi harian peserta didik dengan masuk ke menu absensi dan memilih kelas serta tanggal absensi. Pengguna aplikasi pondok dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi pondok memberikan kemudahan dan efisiensi dalam mengelola kegiatan pondok. Dengan adanya sistem absensi dan manajemen data yang terintegrasi, pengurus pondok dapat lebih fokus pada pembinaan peserta didik dan perencanaan kegiatan. Selain itu, komunikasi yang efisien antara pengurus pondok, guru, dan orang tua juga dapat meningkatkan pemberian informasi yang tepat waktu dan akurat. Keunggulan aplikasi pondok. Yang pertama, efisiensi administrasi. Yang kedua, akurasi data. Yang ketiga, kemudahan akses. Terus kesimpulan, aplikasi pondok merupakan solusi praktis untuk mengelola kegiatan dan administrasi di pondok dengan fitur-fitur yang lengkap dan mudah digunakan. Aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data dan komunikasi di pondok, utamanya di Pondok Pesantren Banyuayu. Penggunaan aplikasi pondok sangat direkomendasikan bagi pengurus pondok yang ingin mempersembahkan layanan yang lebih baik kepada peserta didik dan orang tua. Kita lanjut. Jadi itu penjelasan dari saya mengenai UX. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.